Selamat siang Bu Ursula Dwi Oktaviani MPD selaku dosen penguji yang saya hormati. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kesempatan kepada saya Gisela Forma Nafratilova kelas C11 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar untuk mengikuti seminar proposal saya yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar Siswa Menggunakan Metode Demonstrasi Pembelajaran IPA kelas 4 SDN 05 Kenepai Komplek. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah berkenan menyaksikan dan mendukung saya pada seminar ini. Baik, tanpa perlu menunggu lama, saya akan langsung memaparkan beberapa poin yang ada dalam proposal saya. Dengan poin yang pertama, yaitu latar belakang. Nah, latar belakang penelitian ini yaitu metode serabah yang digunakan pada proses pembelajaran IPA kelas 4 di SDN 05 Kenepai Komplek masih kurang maksimal. Karena yang terlihat saat proses pembelajaran berlangsung di antaranya yaitu siswa kurang memperhatikan karena metode yang digunakan oleh guru kurang mengaktifkan siswa, tidak ada siswa yang ingin bertanya mengenai pembelajaran yang diberikan oleh guru. Kemudian dan siswa terlihat bosan pada saat pembelajaran berlangsung sehingga itu tidak dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, dengan menggunakan metode pembelajaran yang telah dipilih oleh seorang guru, maka akan memberikan pengaruh dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, dengan memilih dan menggunakan metode demonstrasi, maka diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa di kelas 4 SDN 05 Kenepai Komplek. Pertanyaan penelitian. Pertanyaannya yaitu bagaimana penggunaan metode demonstrasi pada pembelajaran IPA kelas 4 SDN 05 Kenepai Komplek dan bagaimana peningkatan hasil belajar siswa menggunakan metode demonstrasi pembelajaran IPA kelas 4 SDN 05 Kenepai Komplek. Kemudian ada tujuan penelitian, yaitu untuk mendeskripsikan penggunaan metode demonstrasi pada pembelajaran IPA kelas 4 SDN 05 Kenepai Komplek dan untuk mendeskripsikan peningkatan hasil belajar siswa menggunakan metode demonstrasi pembelajaran IPA kelas 4 SDN 05 Kenepai Komplek. Selanjutnya ada manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis pada penelitian ini yaitu untuk memberikan informasi mengenai pemahaman siswa dan peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan metode demonstrasi. Kemudian manfaat praktisnya ada manfaat bagi siswa, manfaat bagi guru, manfaat bagi sekolah, manfaat bagi peneliti, dan manfaat bagi lembaga STKIP Persada Katulistiwa Sinta. Nah, pada landasan teori terdapat beberapa poin-poin utama, yaitu kajian teori yang terdiri dari kajian mengenai hasil belajar, metode demonstrasi, dan ilmu pengetahuan alam. Kemudian ada kajian penelitian yang relevan yang terdiri dari 5 kajian penelitian yang relevan. Selanjutnya kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir pada penelitian ini pada kondisi awal guru masih menggunakan metode ceramah, yang mana metode tersebut belum maksimal sehingga hasil belajar siswa masih rendah. Kemudian dilakukan tindakan atau pelaksanaan dalam suatu pembelajaran dengan menggunakan metode demonstrasi. Nah, dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode demonstrasi tersebut dilakukan 2 siklus. Nah, kemudian pada kondisi akhir diharapkan metode demonstrasi yang digunakan dapat meningkatkan hasil belajar siswa di kelas 4 SDN 05 Kenepai Komplek. Kemudian yang terakhir ada hipotesis tindakan. Nah, hipotesis tindakan pada penelitian ini yaitu penggunaan metode demonstrasi pada pembelajaran IPA dapat meningkatkan hasil belajar siswa di kelas 4 SDN 05 Kenepai Komplek. Kemudian pada metode penelitian. Nah, terdapat beberapa poin juga. Di sini ada pendekatan penelitian, metode penelitian, bentuk penelitian, subjek dan objek penelitian, tempat penelitian, waktu penelitian, data dan sumber penelitian, teknik dan alat pengumpulan data, keabsahan data, serta teknik analisis data.
Nah, pendekatan penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Kemudian metode yang digunakan yaitu metode deskriptif, sedangkan bentuk penelitiannya yaitu penelitian tindakan kelas atau yang biasa disebut PTK. Nah, pada penelitian tindakan kelas ini terdapat dua tahapan, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Nah, pada tahap pelaksanaan ini juga terdapat saya menggunakan saya atau peneliti maksudnya menggunakan dua siklus 1 dan siklus 2, di mana masing-masing siklus tersebut terdiri dari 4 tahapan, yaitu tahap perencanaan, tahap tindakan atau pelaksanaan, tahap pengamatan atau observasi, dan tahap refleksi. Nah, kemudian subjek dan objek penelitian. Subjek dan objek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu subjeknya yaitu siswa kelas 4 SDN 05 Kenepek Komplek, dan objek penelitiannya yaitu penggunaan metode demonstrasi pada pembelajaran IPA. Kemudian tempat penelitian. Nah, penelitian ini dilakukan di SDN 05 Kenepek Komplek yang bertepatan di Desa Kenepek Komplek, Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, waktu penelitiannya yaitu dari bulan Juli sampai bulan September tahun 2022. Kemudian selanjutnya yaitu ada data dan sumber data penelitian. Nah, data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung atau data yang pertama kali diperoleh oleh peneliti pada saat penelitian berlangsung. Nah, data primer yang digunakan di sini yaitu pihak sekolah seperti guru dan siswa yang terlibat secara langsung sebagai sumber data utama. Nah, sedangkan data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya dan data yang sengaja dikumpulkan oleh peneliti untuk melengkapi keperluan penelitian. Nah, data sekunder yang digunakan di sini yaitu seperti dokumentasi, seperti foto-foto siswa, foto-foto sekolah, data siswa, dan sumber data lainnya seperti buku, jurnal, dan lain-lain. Kemudian teknik dan alat pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik observasi langsung, teknik komunikasi tidak langsung, kemudian teknik pengukuran dan dokumentasi. Sedangkan alat yang digunakan yaitu lembar observasi, angket yang berupa pertanyaan yang harus dijawab oleh responden, kemudian soal tes yang harus dikerjakan oleh siswa, dan dokumentasi. Selanjutnya ada keabsahan data dalam penelitian ini. Keabsahan data diperlukan untuk memperoleh tingkat kepercayaan yang berkaitan dengan seberapa jauh sih kebenaran dari hasil penelitian yang dilakukan. Kemudian keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, yaitu untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Nah, jadi data yang dikumpulkan dan yang akan ditriangulasi tersebut yaitu berupa data nilai hasil tes, hasil observasi, hasil angket, dan hasil dokumentasi. Kemudian teknik analisis data. Nah, teknik analisis data pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengolahan data menurut Miles dan Huberman dalam Sugierno tahun 2018 halaman 337 yang terdiri dari data reduction atau reduksi data, data display atau penyajian data, dan conclusion drawing or verification atau menarik kesimpulan. Reduksi data atau data reduction ini merupakan memfokuskan pada hal-hal penting, merangkum atau memilih hal-hal pokok mengenai penelitian yang sudah dilakukan. Nah, kemudian data display atau penyajian data, yaitu menampilkan atau menyajikan data, baik itu berupa tabel, grafik, dan lain-lain. Kemudian yang
terakhir ada conclusion drawing or verification atau menarik kesimpulan. Nah, di sini peneliti membuat satu kesimpulan mengenai penelitian yang sudah dilakukan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya. Nah, akan tetapi apabila bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Artinya data yang sudah dikumpulkan tersebut berarti dapat dipercaya. Baik, sekian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, selamat siang.